Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 27 Desember 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Songonot dohata ni Jehoba, Raja ni Israel, dohot sipalua ibana, Jehoba Zebaot. Audo parjolo, jala audo parpudi, jala dang adong debata dukkon ni au. Demikian firman Tuhan. Amanginang, secara khusus di Bali ini dan mungkin di kota-kota besar lainnya, katakan seperti di Jakarta misalnya, atau yang lebih ekstrim lagi di luar negeri, kita akan menemukan bahwa ada banyak sekali agama, berbagai jenis agama yang memperkenalkan Tuhannya masing-masing. Seperti itu juga yang terjadi pada zaman bangsa Israel di zaman Nabi Yesaya ini, bahwa masing-masing kerajaan, masing-masing negara itu memiliki ilahnya sendiri atau debatanya masing-masing. Maka ada penyebutan kepada bangsa Israel, kalau kita kenal sekarang jenis beragama begitu, ada yang katakan politeisme, ada yang bilang monoteisme, seperti itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Israel itu disebut dengan monoyahwisme. Monoyahwisme. Jadi dia percaya ada banyak ilah yang lain, tetapi yang mereka sembah hanya Yahweh, hanya Elohim, hanya Jehovah begitu. Tapi ayat ini di zaman Yesaya kemudian kita akan diperkenalkan bahwa bukan seperti itu konsepnya. Karena bahwa sebenarnya ilah-ilah lain itu tidak ada. Baal itu tidak ada, itu buatan manusia. Ra itu tidak ada. Yang seperti itu. Atau ilah-ilah yang lain, yang negara-negara lain, bangsa-bangsa lain tidak ada. Sebab sejak pada zaman saat ini, zaman Nabi Yesaya tahun 2024 dan sampai kekal, Allah itu hanya satu, yaitu Elohim, yaitu Jehovah. Dia hanya ada satu, tidak ada ilah lain yang patut disembah. Tidak hanya yang patut disembah, keberadaannya pun tidak ada. Begitu. Jadi, tapi ini bukan untuk membenarkan juga kalau mengatakan, ada orang-orang yang mengatakan bahwa kan sama aja, Tuhannya sama aja, agamanya saja yang berbeda-beda. Kita harus katakan tidak untuk itu. Kita akan katakan bahwa Tuhan yang ada itu, ketika Musa bertanya kepada Tuhan, kalau bangsa Israel menanya siapa namamu yang menyuruh aku, kata Musa, siapa akan bilang? Katakanlah, aku adalah aku. Atau orang-orang banyak menerjemahkan, ada yang mengadakan atau ada yang membuat ada. Dialah yang ada sejak awal, yang membuat segala sesuatunya menjadi ada. Maka dia akan ada dari sejak permulaan, pada saat ini, dan sampai kekal selama-lamanya. Dialah yang ada, yang telah membuat ada itu. Itulah Jehovah kita itu. Jadi tidak ada, dan dia yang
Dan dialah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Dan Allah itulah, Tuhan itulah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia begitu. Yesus Kristuslah yang meneladankan kepada seluruh umat manusia untuk merespon Allah pencipta itu, yang membuat ada itu. Jadi dialah satu-satunya Allah. Jadi tidak akan kita katakan bahwa kita tidak akan berkata bahwa semua agama sama saja menuju Tuhan yang sama saja. Enggak. Tuhan memang hanya ada satu, dia, dan itu adalah Jehovah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus ke seluruh umat manusia. Dan tugas kita sebagai orang Kristen adalah menyebarkan itu ke seluruh penjuru bumi. Sebab dia adalah penguasa bagi kita seluruhnya. Kita lihat ilah-ilah yang lain sudah habis, sudah menjadi bagian dari legenda, sudah menjadi bagian dari dongeng. Lihat Zeus dan para dewa Olympians misalnya, sudah menjadi kisah-kisah legenda untuk sampai sekarang ini. Tetapi Allah, Jehovah itu, Elohim itu akan tetap ada sebagaimana hari ini, sebagaimana pada permulaan, dan sampai kekal hingga kekal. Dialah yang menjadi Allah yang ada. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur bahwa sampai saat ini Engkau tetap beserta dengan kami. Engkau tetap menyertai kami. Engkau bahkan menganugerahkan hari yang baru, hari yang baik ini ya Bapa, untuk kami dapat mengalami sukacita yang daripadamu. Untuk itu kiranya Engkau yang berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa, bahkan lebih daripada hari-hari yang sebelumnya, agar kami tetap bersukacita di dalam kesehatan dan damai sejahtera dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kepada kami bahwa hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya Allah di seluruh dunia ini. Bahwa Engkaulah Allah yang sama seperti sejak permulaan, sekarang, dan sampai kekal hingga kekal. Berkati kami seluruhnya ya Bapa, untuk dapat tetap kuat di dalam iman kami terhadap Engkau. Melalui anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita hari ini, Amang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.